Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Pujokta Wahyuni dari PS Agribisnis Pangan semester 7. Saya akan mempresentasikan hasil dari mata kuliah manajemen resiko, yaitu mengenai resiko kredit di usaha tani. Saya mengambil studi kasus aksesibilitas petani kecil pada sumber kredit pertanian di tingkat desa, studi kasus petani di desa Nusa Tenggara Barat. Latar belakang ciri khas dari kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan, pendapatan, dan pengeluaran. Masalah utama dalam penyediaan kredit ke petani adalah adanya jurang pemisah antara penyalur dengan penerima kredit. Banyak lembaga permodalan dengan berbagai skim ditawarkan ke petani, tetapi hanya dapat diakses oleh masyarakat tertentu, sedangkan petani kecil itu masih kesulitan dalam mengakses perkreditan yang dianjurkan oleh bank. Identifikasi kasus resiko kredit yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, yaitu ternyata ada kasus jenis aguman, bentuk pembayaran kredit, periode kredit dengan cara pembayaran, dan tingkat suku bunga. Itu merupakan masalah dari studi kasus petani di Nusa Tenggara Barat. Saya mengambil poin-poinnya aja karena menurut saya baca di jurnal, ini adalah poin-poin kasus yang ada di jurnal tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan jenis aguman. Salah satu penyebab yang menghalang petani kecil akses ke lembaga kreditan formal adalah mereka tidak mempunyai aguman jenis sertifikat tanah. Dengan demikian, lembaga kredit itu agar menghindari penggunaan aguman sertifikat tanah, tetapi apabila terpaksa, hendaknya dapat diwakili oleh sertifikat pengurus kelompok tani seperti pada program kreditan. Jadi, penghalangnya itu adalah saat petani meminjam modal kepada bank kreditan, dia menggunakan sertifikat tanah, cuman petani tidak mempunyai tersebut. Yang kedua itu bentuk pemberian kredit. Jadi 90% petani di Nusa Tenggara Barat itu menginginkan pemberian kredit dalam bentuk uang tunai. Karena berdasarkan pengalaman, pemberian kredit bentuk sarana produksi sering menimbulkan kerugian, yaitu sering terjadi pengurangan dalam kuantitas atau kualitas pupuk dan obat-obatan, menyebabkan ketidaksesuaian antara jenis semprotan yang dikirim oleh pemberi kredit dengan kebutuhan tanaman di lapangan. Maka petani menginginkan bentuk kredit dan pembayaran uang itu dalam bentuk uang tunai, tidak menggunakan obat-obatan, tidak memberikan obat-obatan maupun pupuk sejenisnya. Periode kredit dengan cara pembayaran. Untuk periode kredit, petani menginginkan kredit jangka pendek atau pembayaran dilakukan di kala panen padi. Jadi petani itu menginginkan pembayaran kreditnya itu saat mereka panen padi baru membayarnya. Dari tingkat suku bunga, 80% petani menginginkan kredit dengan suku bunga antara 20 sampai 80% per tahun sesuai dengan kredit likuiditas atau lunak Bank Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila PPT-nya kurang jelas ataupun tidak lengkap, mohon maaf. Nanti ketika presentasi saya akan menjelaskan lebih detail lagi karena saya mengambil poin-poinnya aja dari jurnal. Dan saya tutup, selamat pagi.